Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang termasuk beruntung karena kita masih berkesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Tapi tahukah kalian bahwa bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar tradisi tahunan, tapi bulan suci Ramadan adalah bulan perjuangan dan bulan yang penuh dengan ketakwaan. Jika kita melihat sejarah, pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, terjadilah peperangan Badar di mana para kaum muslimin yang hanya berjumlahkan 313 pasukan harus melawan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 lebih pasukan. Lantas, apakah mereka menyerah begitu saja? Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lemah dari segi persenjataan dan juga jumlah pasukan, apakah mereka menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Para kaum muslimin tetap bersemangat dalam berjihad di jalan Allah dan juga mereka tetap menjalankan kewajiban Allah, yaitu berpuasa. Hingga akhirnya Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu lebih bersyukur. Dengan ini kita sadar bulan Ramadan bukanlah bulan kelemahan, tetapi bulan Ramadan adalah bulan perjuangan dan bulan penuh dengan ketakwaan. Para sahabat saja yang pada saat itu sedang melakukan perang tetap menjalankan kewajiban puasa loh. Lantas bagaimana dengan kita? Kita tidak sedang berperang. Karena itu kita harus lebih semangat dalam menjalankan bulan Ramadan. Tak hanya itu, bulan Ramadan adalah bulan mulia karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Qala Allah Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sungguh, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, beserta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Karena itulah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, karena di bulan inilah diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Dalam Al-Quran inilah Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan bulan ketakwaan. Nah, karena itulah di bulan suci ini, bulan yang mulia ini, terdapat banyak fadilah-fadilah besar. Salah satunya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhana futihat lahu abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lampau. Tak hanya itu, di dalam bulan ini juga terdapat satu keutamaan, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam inilah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Begitu banyak fadilah-fadilah lainnya yang terdapat di bulan Ramadan. Karena itu kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya bergembira dan bersungguh-sungguh menjalankan bulan Ramadan ini. Bagaimana kita menjalankan bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan dan penuh semangat? Kita bisa memulainya dengan persiapan hati, yaitu bersihkan hati dari iri dan dengki, saling memaafkan, dan memperbanyak taubat. Tidak lupa juga kita harus memperbanyak beramal, seperti memperbanyak tilawah, memperbanyak salat malam, dan memperbanyak berdoa. Karena pada bulan inilah pahala kita dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali ibdi Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'afin." Qala Allah Ta'ala, "Illa shaum li anna li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya."
Bayangkan Allah sendiri yang akan membalas amal puasa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah ibadah yang sangat dirahasiakan. Bisa saja orang terlihat puasa, namun kebenarannya hanya Allah yang tahu. Ramadan bukan tentang terlihat solih dan solihah, tetapi Ramadan adalah tentang menjadi solih dan solihah. Karena Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi Ramadan adalah bukti kita dapat meninggalkan perbuatan dosa. Kalau setelah bulan Ramadan kita masih sama seperti sebelumnya, berarti ada yang salah dengan puasa kita. Maka dari itu, hendaknya kita berpuasa bersungguh-sungguh dan mengharap pahala dari Allah. Dan hendaknya pula kita memperbanyak amal baik, karena Ramadan adalah bulan amal dan kesempatan emas untuk memperbanyak amal soleh. Karena di bulan inilah amal kita dilipat gandakan hingga berkali-kali lipat. Karena itu, marilah kita isi bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh, seperti memperbanyak sedekah, menolong orang kesulitan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, juga menasihati yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara shawma muslim kana lahu mithlu ajri." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa orang puasa itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukanlah bulan pencitraan, tetapi bulan Ramadan adalah bulan pembuktian. Karena itu marilah kita jalani bulan Ramadan dengan kesungguhan, dengan amal soleh, dan dengan memperbanyak amal ibadah. Agar Ramadan menjadi bulan transformasi, bukan sekedar menahan lapar dan haus, dan agar kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jalani bulan Ramadan dengan hati yang bahagia dan dengan kesungguhan, sebagaimana para sahabat bersungguh-sungguh dalam menjalani perang Badar. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan selanjutnya dan menerima amal-amal kita di dalamnya, juga mengampuni dosa-dosa kita. Cukup sekian dari Ana, semoga yang Ana sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.